Pernikahan aktris kurang dikenal dan aktor terbaik. Liu Jiacheng, mau kemana? Xingyue, pernikahan ini ditunda dulu. Ditunda? Aku yakin jika di industri hiburan masih ada cinta sejati. Jiacheng, kau nggak tahu berapa banyak tamu hari ini? Semua media sedang siaran langsung. Aku undang semua orang penting. Tindakanmu bisa hancurkan reputasiku. Maafkan aku. Liu Jiacheng. Liu Jiacheng. Masalah ini akan menghancurkan kita. Ditambah denda, berbagai endorsement. Aku akan sewa bot untuk kontrol narasi. Ulur waktu. Itu pasti kedua mempelai adalah pasangan serasi. Mari sambut kedua mempelai untuk masuk secara megah. Di mana pengantinnya? Mana mempelai prianya? Apa dia kabur? Kenapa nggak ada? Sekali lagi kita sambul kedua mempelai. Silakan masuk. Nona Zhao, kenapa mempelai pria tidak di sini? Ada masalah? Kabarnya pengantin pria sudah pergi. Bisa Anda konfirmasi? Nona Zhao, apa pernikahan ini dibatalkan? Kenapa dibuat begitu megah? Sebenarnya kenapa? Dengan ini kuumumkan pernikahan. Maaf, aku terlambat. Aku umumkan, upacara bisa dimulai. Kak, dia bahkan nggak undang kau hari ini. Ngapain kau datang? Merebut pengantin. Kalau memang berani, seharusnya kau yang nikah. Bukannya ini hari pernikahanmu? Kenapa hubungi aku? Ini rumit. Harus buru-buru banget. Kak, mau kemana? Mau nikah. Nggak kusangka, kau benar-benar datang. Mempelai pria sekarang boleh mencium pengantinnya. Nona Zhao nggak bilang ada sesi ini. Maaf. Aku juga nggak dikasih tahu. Terima kasih atas bantuan Pak Jiang. Kalau butuh bantuan lain, tinggal bilang saja, akan kubantu semampuku. Sudahlah, kalau bukan karena takut kerja sama perusahaan terpengaruh, aku nggak mau berkorban. Ya ampun, aku suruh ulur waktu. Bukan menyulap mempelai pria baru. Gimana mau membereskan ini dari pengantin kabur langsung jadi skandal penipuan. Karena pernikahan sudah selesai, aku permisi dulu. Pak Jiang, Anda nggak mau perusahaan rugi besar, kan? Ini solusi yang kau tawarkan? Benar. Coba pikir, sekarang baik langsung bercerai atau nikah palsu akan berdampak besar bagi kedua belah pihak. Jadi, pernikahan kontrak hasil terbaik? Ada benarnya juga, tapi setengah tahun sepertinya kurang berdampak. Benar. Setidaknya 1 tahun. Zhao Xingyue, kau sendiri yang minta. Ah, Pak Jiang. Kau sudah datang kemari? Kau pria baik yang mau membantu? Apa aku harus lebih profesional? Lagi pula, isu ini juga menguntungkanmu. Ya, sudah, kontrak. Ya, kontrak saja. Apa? Aku tahu. Xingyue, walaupun intervensi Pak Jiang menyelesaikan krisis, tapi rumah kita sekarang dikepung paparazi. Cincuan memang cepat bertindak. Semua menunggu skandal besar. Karena kontrak sudah ditandatangani ya, Keba. Aku permisi dulu. Paparazi, ini langkah yang tepat. Tidak, kau harus ikut aku pulang malam ini. Tadi cuman pernikahan palsu, harus pura-pura mesra. Sekarang kau mau aku ikut pulang? Bukan begitu maksudku. Di depan rumah kita sekarang penuh paparazi. Kalau kau tidak ikut pulang, pernikahan kita terlihat palsu.
Pak Jiang, konon pengantin pria seharusnya bukan Anda. Apa ini hubungan cinta segitiga? Pak Jiang, pemimpin industri hiburan terkemuka, menikahi sepatu bekas yang sudah rusak, nggak takut jadi bahan ejekan? Kalian dari media mana? Jiang Cheng News. Jiang Cheng News, ya? Besok tidak perlu masuk kerja. Chin Chuan, aku mau besok pagi pimpinan Jiang Cheng News datang minta maaf di kantor, jelaskan caranya mendidik bawahan seperti ini. Akhirnya paparazi pergi. Pak Jiang, tunggu sampai mereka pergi, kau baru bisa pulang. Mengerti. Cepat selesaikan. Maaf, malam ini nggak ada yang boleh pergi. Terima kasih sudah begadang. Kenapa mereka masih di sini? Malah tambah banyak. Sudah larut. Sebaiknya aku pulang. Tidak bisa, paparazi masih di luar. Kau nggak bisa pulang sekarang. Aku bisa anggap. Nona Zhao, ajak aku tinggal bareng. Apa salahnya hidup serumah? Bukannya kita suami istri secara sah? Aku mau beristirahat. Bos galak istirahat, masih pakai jas? Zhao Xinyue memang luar biasa. Pak Jiang, pagi banget bangunnya. Oh, silakan makan dulu. Aku mau ganti baju. Ini bikinan kau. Hari pertama menikah. Pak Jiang, mohon bantuannya. Xinyue, biar ku jelaskan. Xinyue, kemarin ada keadaan darurat, makanya aku tidak hadir. Kau nggak menyalahkanku, kan? Di hari pernikahan kita, kau kabur untuk merawat wanita lain. Ini keadaan darurat. Shanshan baru pulang. Dia tidak punya teman dan sakit parah. Sebagai kakaknya, bukannya aku harus rawat dia? Sudah, jangan marah Xinyue. Badai opini publik ini sedang menghancurkan diriku. Semua orang mengejekku. Kau harus menjelaskan semuanya. Kau yang kabur. Semudah itu minta baikan. Liu Jiacheng, berhenti berakting. Apa yang dilakukan pria busuk itu? Pak Liu yang terkenal, semangat banget. Pagi-pagi begini cari istriku. Kenapa kau di kamar mandi? Kalian habis apa? 3 tahun bersamamu, Xinyue, kau berubah sekejap mata. Liu Jiacheng, kita sudah nggak ada hubungan lagi, silakan pergi. Xinyue, jangan marah lagi. Asal kau klarifikasi dan jangan hancurkan karierku. Palsu banget. Kita masih bisa kembali seperti dulu. Kita adakan pernikahan lagi. Mimpi kali. Aktor penuh skandal dan studio film ternama. Semua orang tahu mana yang harus dipilih. Liu Jiacheng, kau terlalu menganggap dirimu. Siapa sangka Pak Jiang suka barang bekas. Liu Jiacheng, kau busuk seperti aktingmu. Kakak, gimana kau bisa bicara begitu ke Kak Jiacheng? Dia begadang semalaman merawatku, bahkan nggak sempat istirahat sebelum kesini. Kenapa kau di sini? Aku hanya khawatir kakak nggak mau maafkan kau, jadi aku datang menjelaskan. Xinyue, Shanshan datang jauh-jauh untuk klarifikasi. Apalagi yang kau mau? Kau pukul aku? Beraninya kau memukulku? Shanshan. Kau berani memukulku. Beraninya kau memukulku? Keluar sekarang, cuma 1 tamparan saja. Kalau masih di sini, aku akan suruh orang usir kalian.
Kau tidak apa-apa? Terima kasih. Meski pernikahan ini kontrak, tapi aku benar-benar berterima kasih. Kak Jia Cheng, Zhao Xinyue dekati Pak Jiang buat cari untung, dia pasti akan incar kau, jangan diam saja. Kalau gitu aku duluan yang serang bungkam dia untuk selamanya. Liu Jiacheng sudah buat pernyataan. Dia nuduh kau sebagai pengkhianat sebenarnya. Sekarang semua memakimu wanita hina industri hiburan, mulus tanpa cacat. Liu Jiacheng punya basis fans yang kuat. Kalau terus berkembang, nggak bagus untuk kau. Maling teriak maling. Sifat aslinya sudah muncul. Kau kira aku mudah diintimidasi? Zhao Xinyue, kau nggak tahu malu. Beraninya kau tipu dan jebak idola kami, Zhao Xinyue. Kalau tidak bubar, aku telepon polisi. Ini baru permulaan. Ada apa? Bukan apa-apa. Fokuslah pada pekerjaanmu. Aku kotor, kau keluar dulu. Aku ada acara malam ini, menginap di hotel. Aku tahu. Aku sudah di hotel dan sedang istirahat. Aku nggak akan lewatkan kerjaan malam ini. Jangan khawatir. Dah. Zhao Xinyue, Hotel ini banyak kamera. Jangan berani macam-macam. ini semua karena wajah genitmu. Berhenti melawan. Siapa yang menyuruhmu? Berapa mereka bayar? Aku gandakan. Aku nggak mau uang. Aku mau kau hancur. Kalau aku, gores wajah cantik kecilmu ini, masih bisa goda pria. Berhenti, diam di situ. Ini jalan buntu. Mau lari kemana? Berhenti di situ. Ini jalan buntu. Mau lari kemana? Cepat. Jiang Shubai, kenapa engkau di sini? Tadinya mau jemput kau, lalu dengar kau menelponku. Tunggu di sini. Aku lihat di luar. Dia bawa pisau. Cepat, cepat. Zhao Xinyue, kau kira bisa kabur? Kakak ipar, aku boleh ke rumahmu? Liu Jiacheng sedang mencari kesalahanmu untuk bersihkan namanya. Nggak boleh ada pemberitaan buruk tentangmu. Kakakmu sedang dinas luar. Aku tunggu di rumah. Nggak nyangka bisa dengar gosip menggemparkan ini.
selingkuh dengan kakak ipar juga terang-terangan. Sepertinya dia sudah pergi. Ternyata aktingmu bagus. Rambutmu berantakan. Sinyue, kita kehabisan waktu. Sinyue, kita kehabisan waktu. Maaf, Pak Jiang. Sinyue masih ada kerjaan. Aku harus membawanya sekarang. Gimana kalau kalian lanjut nanti malam? Pengantin baru, untuk apa malu-malu? Pak Jiang tinggi, tampan, dan kaya. Cepatan, bos besarnya keburu pergi. Bos, maaf ya, Sinyue ditahan penggemar di jalan, jadi agak terlambat. Ini Pak Liu. Salam kenal Pak Liu. Pak Chen. Salam kenal Pak Chen. Pak Wang. Salam kenal Pak Wang. Telat bukan masalah, tebus saja dengan minum sebagai wujud ketulusanmu. Baik. Nona Zhao, silakan duduk sini. Aku di sini saja. Bersikap cerdaslah, para bos ini datang khusus untukmu. Demi karir, jangan terlalu rendah hati. Duduklah di sini, di antara dua bos ini. Nona Zhao, boleh kita minum bersama? Grup Chen sudah lama mengagumi karyamu. Tulangan pertama ini baiknya dengan Grup Chen. Minum yang manapun bisa menyinggung perasaan. Nona Zhao sama sekali tidak minum, tidak menghormati kita. Aku salah sudah buat kalian tunggu. Izinkan aku minta maaf dengan minum ini. Aku dengar kalian sedang mempersiapkan film epik tahunan. Sinyue sangat tertarik dengan proyek ini. Dia mudah diajak kerjasama, biaya rendah, tapi hasil maksimal. Kami berharap Anda pertimbangkan dia. Soal produksi ini, peran utama wanita masih kosong. Sikap Nona Zhao cocok dengan karakter, tapi kemampuan aktingnya sudah dikritik publik soal kemampuan nyata. Masih dipertanyakan. Artis zaman sekarang bisa hancur dalam sekejap. Satu aktor bermasalah bisa menggagalkan proyek. Kami investor harus hati-hati memilih pemain. Bener nggak, Nona Zhao? Reputasiku sudah hancur lebur, nggak ada lagi yang tersisa, nggak ada lagi yang bisa dirusak. Pemeran utama pria sudah ditetapkan, tapi kami butuh pemeran wanita dengan koneksi yang pas. Aktor utamanya. Saya semua, aku terlambat. Semuanya, maaf, aku terlambat. Memangnya kenapa? Bisa undang Tuan Liu, suatu kehormatan bagi kami. Tuan Liu adalah bintang yang bersinar. Kami berterima kasih atas kehadiranmu dalam produksi kami. Ini sudah jaminan sukses di box office. Ditambah lagi, dia sangat disukai. Kami semua berusaha bekerja dengannya. Ini pemeran utama wanita drama baru? Belum dikonfirmasi, gimana pun. Kami ingin minta Tuan Liu beri pendapat. Aku tidak setuju. Zhao Xinyue baru-baru ini buat berita utama negatif, pakai kontroversi itu populer, tapi tidak bertahan lama. Selain itu, aku selalu menolak berakting dengan orang bermoral buruk. Nona Zhao selingkuh sebelum menikah. Terkadang karakter mencerminkan kualitas akting. Karena kita sudah berterus terang, mari kita klarifikasi semua sekalian. Kita lihat siapa yang selingkuh. Jangan pikir kau bisa pakai AI deepfake untuk jebak aku. Aku akan minta pengacara minta konsekuensi hukum dari fitnah. Aku selalu siap. Pak Liu, kenapa tempat tengah itu masih kosong? Orang itu adalah investor terbesar kami. Biasanya dia tidak akan sudi menghadiri acara seperti ini. Hari ini acara besar, jadi dia menerima undangan itu. Kenapa kau ada di sini? Aku bilang aku bisa tangani sendiri. Pak Jiang. Baru saja, sepertinya ada yang meragukan istriku.
Pak Jiang salah paham, tadi pemeran utama pria sedang berlatih dengan Nyonya Jiang untuk memahami karakter. Aku harus memuji, akting Nyonya Jiang sangat luar biasa, hampir terlihat meyakinkan. Apa aku tanpa sengaja terpilih sebagai pemain utama wanita? Sejak kembali dari Hollywood, aku mendengar tentang praktik buruk industri di sini. Produksi ini langkah awal kami untuk membersihkan. Berdasarkan latihan yang baru kita saksikan, penampilan Tuan Liu kurang memuaskan. Sebagai aktor pemenang penghargaan, kemampuan Anda tak terbantahkan. Tapi keputusanku sudah final. Karena itu, kita tidak bisa bekerja sama. Untuk peran utama pria, aku akan cari kandidat lain. Tuan Liu, aku sarankan kau fokus mengasah kemampuan. Kita akan bertemu lagi. Zhao Xingyue, kau akan menyesal. Pak Jiang terlihat pendiam, tapi nggak segan dalam berdebat. Reputasi Nyonya Jiang nggak akan terima penghinaan. Dasar memalukan, pulang sekarang juga. Baru pulang, langsung bikin masalah. Kabar pernikahan anak sendiri, aku sebagai ayah harus tahu. Dari tabloid. Ayah, pernikahan seharusnya urusan pribadi dua insan. Omong kosong, pernikahan CEO grup Jiang, bukan urusan pribadi. Jangan asal, aktor biasanya nggak setia, dia mengincar kekayaan keluarga kita setahun di luar negeri, kenapa jadi begini? Seberapapun kau mencintainya, si pencari harta itu harus lenyap dalam 3 hari. Ayah, aku akan urus dengan caraku. Kalau nggak bisa menikahinya, aku nggak akan nikah selamanya. Kau? Baik, aku bisa maafkan masalah pernikahan. Tapi diam-diam memutus kontrak Liu Jiacheng, kau sadar seberapa besar kerugian kita. Liu Jiacheng bintang yang sedang naik, pencetak box office. Film ini butuh dia untuk sukses. Dasar gegabah. Popularitas Liu Jiacheng penuh skandal. Kalau diteruskan, kerugian akan makin besar karena ayah mempercayakan perusahaan padaku, percaya pada keputusanku. Kalau nggak nurut sama ayah, pergi saja dari sini. Kenapa kau di sini? Nggak punya rumah. Buka pintu. Sudah dewasa masih kabur dari rumah? Aku diusir. Karena telepon tadi? Karena aku? Maafkan aku. Ini semua salahku. Kau jadi diusir. Seharusnya kau tidak melindungiku hari ini. Perusahaan jadi rugi besar. Liu Jiacheng memang kurang ajar, tapi aktingnya bagus. Dia cocok jadi pemeran utama drama ini. Aku melakukannya sukarela. Kalau soal ini mempengaruhimu, pernikahan kontrak kita bisa diakhiri cepat. Ketemu di tempat biasa. Kurang ajar. Nggak kusangka bertemu kau. Tunggu, ketemu Nyonya Jiang. Harus dengan cara ini. Apa maumu? Kalau foto ini bocor, reputasi Nyonya Jiang dan saham grup Jiang akan anjlok. Langsung saja katakan, jangan main-main. Sederhana. Pertahankan aku sebagai pemeran utama. Dan pilih Liu Shanshan jadi pemeran wanita. Aku punya lebih dari foto, ada video juga. Tentukan dengan bijak mana yang lebih penting. Mabuk ya, Nyonya Jiang. Ayo pergi.
Zhao Xinyue, kau jatuh ke tanganku. Katanya cuma foto buat gosip. Kak Jia Cheng gak bisa lupakan dia. Mana mungkin, hanya kau di hatiku. Kau masih beruntung. Pak Jiang, gawat industri hiburan ambruk. Pak Jiang, gawat industri hiburan ambruk. Ada yang bocorkan Anda dan Nona Zhao nikah palsu untuk mengeruk keuntungan investasi. Nona Zhao dituduh selingkuh dan nggak bermoral. Minta dia mundur dari industri. Jika dia dan Liu Jiacheng benar-benar terlibat, Anda... Aku tetap percaya dia. Dia di mana sekarang? Apa yang terjadi? Di mana dia? Kenapa aku nggak ingat kejadian selanjutnya? Kau tidak apa-apa. Ada yang terluka. Aku baik-baik saja. Tapi skandal ini mustahil untuk dibersihkan. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku selalu percaya padamu, biar aku yang urus. Zhao Xinyue nggak tahu malu. Sudah menikah masih selingkuh, berani-beraninya khianati idola kita. Minggir. Pak Jiang, masuk mobil dulu. Zhao Xinyue, kau memalukan. Zhao Xinyue. Turunkan aku, mereka nggak akan menyerangmu. Jangan banyak bicara. Duduk. Kau tidak apa-apa? Kau khawatir tentang aku. Cuman nggak mau kau terluka. Aku nggak apa. Kau yang terluka. Cepat lepas bajumu, aku ambil kotak P3K. Biar ku bantu melepasnya. Ada apa? Nggak kusangka. Tubuhmu sekokoh ini. Berbalik. Angkat teleponnya, nyalakan speaker. Masalah-masalah ini harus diselesaikan juga. Zhao Xinyue, bagaimana dengan hadiah spesial dariku? Situasi ini yang kau inginkan? Trik rendah. Ini baru gelombang pertama. Kalau enggak turuti permintaanku, gelombang kedua langsung menyusul. Aku sudah diskusi dengan keluarga Jiang. Semua syaratmu akan dipenuhi. Besok kita cari tempat buat tanda tangan kontrak baru. Ponselmu berdering. Karena semuanya menumpuk, kita selesaikan sekaligus. Pak Jiang, lama nggak ketemu, nggak kusangka kolaborasi kedua kita bisa terjadi secepat ini. Omong-omong, terima kasih Pak Jiang. Sudah memberiku kesempatan sekaligus buka jalan bagi karir aktingku. Pak Jiang, izinkan saya bersulang. Peran yang didapat lewat kelicikan perlu dibanggakan. Zhao Xinyue, dengan status dan kemampuanmu sekarang, kau nggak layak dapat peran pemeran utama ini. Aku tahu kau kesal, tapi jangan serang Shanshan. Gimana Liu Shanshan dapat perannya? Kau paling tahu. Kenapa? Demi orang kesayanganmu, cara curang begini juga. Rela kau lakukan? Pemain utama sudah ditetapkan. Kontrak akan segera ditandatangani. Karena sudah sampai di titik ini,
Aku nggak akan tutupi lagi. Kau selingkuh saat masih menikah. Aku kabur demi Shanshan. Kak Jiaceng. Kau kabur duluan, lalu nodai reputasiku, taruh obat di minumanku, jebak aku sebagai playgirl, lalu pakai taktik kotor untuk mencuri peran Liu Jiacheng. Kau benar-benar hina. Zhao Xinyue, kau... Ayah, kau dengar semua? Pak Jiang, biar aku jelaskan. Pak Jiang, bukan seperti yang Bapak pikir. Semua ini ulah Zhao Xinyue yang menjebak aku. Aku yang menjebak? Kalau benar, aku sendirian. Tunggu kau di pernikahan kita. Aku percaya padamu. Nggak publikasikan hubungan sampai kau terpaksa menikahiku. Liu Jiacheng, di mana nuranimu? Ini yang kau mau aku lihat? Ayah, dia bukan orang seperti itu. Dia tidak mendekati kita untuk uang keluarga Jiang. Liu Jiacheng yang menjebaknya. Orang seperti dia tidak pantas dipertahankan di perusahaan kita. Pak Jiang, aku punya bukti. Pak Jiang, foto-foto ini bukti Zhao Xinyue sengaja merayuku semalam. Dia licik memanfaatkan tuan muda Jiang. Tolong percaya aku, Pak Jiang. Ini yang disebut bukti? Bukan seperti yang terlihat. Zhao Xinyue mengancam kalau nggak menikahinya akan bongkar hubungan kami dulu. Bilang aku mainkan perasaannya untuk hancurkan karir aku. Pak Jiang, maafkan aku. Aku nggak bereskan masalah mantan pacar. Ini semua salahmu. Menggoda anakku, main mata dengan orang lain. Orang sepertimu tidak akan pernah masuk keluarga kami. Ayah. Aktingmu layak dapat penghargaan. Kau nodai keluarga Jiang. Tapi, aku sendiri yang latih kau. Apa mungkin aku nggak tahu niat busukmu? Pak Jiang, hati-hati Pak Jiang. Tuan muda Jiang, Zhao Xinyue pernah main film berbau eksploitasi. Dia licik berbahaya. Jangan tertipu. Kalau benar, tunjukkan buktinya. Bukti? Bukti sudah tersebar di internet. Mau aku cari sekarang? Nggak perlu, aku percaya dia. Dia tidak akan begitu. Xinyue, ayo pulang. Ucapan mereka hari ini jangan terlalu dipikirkan. Nggak, aku hanya takut orang salah paham. Takut aku salah paham? Nggak mungkin. Aku mau istirahat dulu. Belakangan ini kita terlalu baik sama Liu Jiacheng. Zhao Xinyue, kau sudah lihat berita? Dengar, ya. Sekarang Liu Jiacheng mau buat kau hancur. Dia sedang bocorkan aibmu. Kau punya senjatanya. Kita balas. Nggak ada. Semua endorsementmu sudah dibatalkan. Kau harus ganti rugi 5 juta. Aku akan urus PR-nya. Siapkan uangnya. Liu Jiacheng, harus segitunya? Rumah peninggalan orang tuaku. Nilainya lebih dari 3 juta. Mobil bisa terjual sekitar 200.000. Perhiasan dan aksesoris ini masih kurang. Uang di sini tidak terbatas, ambil untuk bayar kompensasi. Pak Jiang, semua sudah disiapkan. Sesuai perintah, bersamaan itu aib Liu Jiacheng sudah tersebar di internet. Topik panas Nona Zhao sudah diredam. Tanda tangani perjanjian ini. Apa yang Liu Jiacheng lakukan, aku sudah tahu semuanya. Aku yang urus sertifikat propertimu. Disimpan saja, jadikan tabungan pribadimu. Kalau gitu, tidak memengaruhi drama baru perusahaanmu, Liu Jiacheng, pemeran utamanya. Lalu investasi kalian? Itu hanya recehan. Grup Jiang bukan nggak pernah rugi. Jumlah ini tidak berarti
Aku cuman nggak mau kau sedih. Aku akan bekerja keras untuk membalasmu nanti. Nanti ku bantu kau dapat lebih banyak proyek untuk naikkan statusmu. Bos, kenapa tidak dibalas? Sudah kusiapkan acara komersial eksklusif. Cukup hadir saja, langsung dapat exposure besar. Ini bisa selamatkan citramu yang kacau. Kalau mereka terkesan, kita bisa manfaatkan momentum. Soal pakaian? Soal baju, aku yang urus. Sebagai Nyonya Grup Jiang, perusahaan akan sediakan pakaianmu. Apa Pak Jiang bersamamu? Kalau dia yang mengurus, itu sempurna. Aku harus angkat telepon ini, pilih saja bajunya. Berhenti, siapa yang izinkan masuk? Aku datang pilih pakaian. Ini studio private untuk selebriti papan atas, membuat gaun khusus. Setiap koleksi di sini unik dan satu-satunya. Kau sanggup bayar? Zhao Xinyue, kau kenal aku? Berani kau bertanya? Kau rusak karir idola kami. Dengar baik-baik, keluar sekarang. Aku mau lihat yang ini. Zhao Xinyue, kau kira nikahi orang kaya? Hebat ya, kami semua tahu Pak Jiang menikahimu. Hanya karena terpaksa. Wajahmu memang cantik, tapi dia hanya main-main denganmu. Kau bisa ganti rugi? Pergi sana. Siapa bilang tidak bisa? Tadi kalian bilang aku nggak bisa ganti rugi pakaian ini. Pak Jiang, maksudku bukan begitu. Kau bilang aku menginginkan tubuhnya. Aku cuma bercanda dengannya. Aku tidak, aku cuma mau rapikan baju. Sepertinya aku terlalu baik pada kalian sampai kalian merasa lebih tinggi dari orang lain. Bebas diskriminasi, begitu, serahkan surat pengunduran diri. Kelak dilarang masuk perusahaan Jiang. Baik. Kau pemilik tempat ini? Ya, saat kau masuk dunia hiburan, ku buat studio ini. Ku harap suatu hari kau akan kenakan gaun rancanganku di panggung penghargaan. Kau yang desain semuanya? Setiap gaun di sini dibuat sesuai ukuranmu. Cantik sekali. Ada yang menarik. Coba semuanya. Pak Jiang, nggak kusangka ketemu di sini. Ada masalah apa dia? Bicara biasa saja. Kenapa pegang-pegang? Nona Wen, kenapa rela tinggalkan Hollywood untuk industri film Tiongkok? Pak Jiang, apa yang kau bicarakan? Aku merindukanmu. Aku pulang hanya untuk ketemu kau. Ini siapa Gabas? Istriku, kalau suka silakan lihat-lihat, tapi jangan ganggu sesi fitting kami. Gadis muda ini, apa yang kau lihat pada dirinya? Waktu itu ada rumor tentang kita. Aku nggak pernah lihat kau kenalkan aku ke orang. Cuman gosip tabloid, bukan hal resmi. Kalau tidak, dengan reputasi Pak Jiang, paling nggak akan publikasikan. Sudahlah, nggak mau debat. Serahkan gaun itu. Aku beli sekarang. Ini pilihanku. Yang bayar dulu, itu jadi miliknya. Pelayan, pakai kartu. Nona Wen, gaun ini tidak dijual. Kau coba dulu. Baiklah, aku coba. Sudah lama kita nggak bertemu, tapi nggak perlu bersikap dingin seperti ini. Apa ini semua? Cuma biar dia lihat. Di antara kita, nggak ada hubungan apa-apa. Nggak perlu ucapkan hal memuakan seperti ini. Gosip yang kita sebarkan dulu hanya untuk meningkatkan karirmu. Bicara memang mudah. Sekarang mau hapus segala ikatan di antara kita. Jiang Shubai, aku nggak bisa slating baju ini. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Cantik sekali, gaun ini dibuat dari ukuran saat kau bergabung. Bungkus gaun ini. Siapa Pak Jiang? Buatkan lagi yang seperti ini, sesuai ukuran tubuhku, antarkan ke rumahku. Ini melawan prosedur. Nona Wen, Pak Jiang nggak akan setuju. Biar aku coba. Apa dia istri baru Pak Jiang? Kau nggak tahu cerita sebenarnya. Perempuan itu mungkin merencanakan pernikahan ini. Dulu dia pernah dekat dengan Liu Jiacheng. Dia ahli memanipulasi. Mungkin Pak Jiang cuma main-main dengannya. Kalung ini
yang legendaris senilai 500 juta, kalung hati laut. Jangan bergerak, semua orang sedang melihat. Kau nggak mau ada gosip tentang pernikahan kita, kan? Ini terlalu mewah. Santai saja, sudah diasuransikan. Perempuan itu, Tenang, nanti dia akan malu di acara peragaan busana. Pak Jiang, tumben. Anda datang, ini Nyonya Jiang. Cantiknya mempesona. Dia juga di industri ini. Bener, aku pernah lihat drama Nyonya Jiang. Apalagi dia tidak pernah pakai koneksi untuk naikkan karir aktris berbakat sejati. Terima kasih. Penilaian Anda sangat tepat. Shin Yue akan mengandalkan usahanya sendiri untuk membangun masa depan. Jangan asal bicara. Aku hanya... Nyonya Jiang rendah hati sekali. Gaun ini terlihat familiar. Tahun lalu aku mau beli, tapi Pak Jiang tidak mau jual. Ini dibuat khusus untuk Anda. Istri Anda punya selera tinggi. Jiang Shubai, aku tidak enak badan. Ayo, kita pulang cepat. Aku antar kau pulang. Maaf, kami pamit. Kenapa mabuk secepat itu? Toleransi alkoholmu? Perutku sakit. Aku akan ambilkan obat. Mau kemana? Aku kasih Shin Yue koktail kekuatan pria, kadar alkohol di atas 40%. Nggak bisa di sini, ada CCTV. Nggak bisa, jangan sembarangan. Pak Jiang, acaranya belum dimulai. Kenapa sudah mau pergi? Nona Zhao sepertinya terlalu mabuk sampai nggak sadar. Benar Pak Jiang, nggak perlu ganggu kerjaan Anda demi Zhao Shin Yue. Benar nggak? Biarkan aku yang urus dia. Anda dan Nona Wen kembali ke acara. Aku nggak perlu bantuanmu, aku akan urus sendiri. Jangan tinggalkan aku. Ya ampun, semalam kau ngapain saja? Kau anggap tempat ini seperti rumah sendiri? Kemarin malam aku dan Jiang Shubai minum-minum di tempat ini. Aduh, Fang Jian. Kurasa aku buat kesalahan besar. Pernikahan kontrak kami mungkin nggak akan bertahan lama. Kurasa tadi malam kami... Apa? Kau tidur dengannya? Kecilkan suaramu. Aku juga tak menyangka. Gawat. Sekarang mungkin berteman pun nggak bisa. Aku harus pergi dari sini. Shin Yue, ku dengar dari Liu Shanshan, Jiang Shubai selama ini cuma memanfaatkanmu. Cepat pulang, kita harus bicara. Dia di mana? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Zhao Shin Yue, apa maksudnya ini? Apa Zhao Shin Yue bersamamu? Dia mengambil cuti hari ini. Ada perlu apa? Nggak apa, kembalilah bekerja. Tinggalkan paket di pintu saja. Sudah ditulis jangan ketuk pintu, kan? Sebentar. Zhao Shin Yue, kau kenapa? Ada perlu apa? Semalam kau... Soal semalam, bisa anggap nggak pernah terjadi. Maksudmu apa? Pernikahan kita hanya kontrak, nggak ada perasaan sesungguhnya. Lagi pula, semalam hanya sebuah kesalahan, jangan dipikirkan. Lebih baik kita cerai saja.
Kita cerai saja. Kau minta cerai? Tidak mungkin. Kenapa? Perjanjian kita hanya nikah formalitas. Setelah ini selesai, kita berpisah. Tapi sekarang, Siapa bilang kita tidak punya ikatan? maksudmu apa? Zhao Xinyue, kau kira kita hanya teman, makanya perlakuanku padamu seperti ini? Apa kau nggak ada perasaan padaku? Kau pikir kita tidak cocok? Ya, kita tidak cocok. Pak Jiang, keluar dari rumahku. Sekarang, Sebenarnya, semalam nggak terjadi apa-apa. aku menolak Jiang Shubai. Kerja sama dengan grup Jiang. Mungkin dibatalkan. Kalau Pak Jiang cuma memanfaatkanmu, lebih baik putuskan saja. Kau ada syuting iklan, ikut aku nanti. Aku baru dicampakkan, masih disuruh kerja. Sayang, kau masih utang 50 juta ke Pak Jiang. Mau bayar pakai apa? Kalau nggak kerja, utang ini nggak bisa kau hindari. Xinyue sudah datang. Kemarilah. Ganti baju sekarang. Jangan salah paham. Kau dan Pak Jiang, silakan bertengkar. Tapi kerja, jangan diabaikan. Sutradara, aku, bukan itu maksudku. Kau bisa abaikan aku, tapi kerjakan tugasmu dengan baik. Baik, kita mulai. Shin, aku tahu waktu ini mungkin tidak tepat, tapi ada yang harus kusampaikan. Aku berharap kau memberiku kesempatan. Cut. Zhao Xinyue, ekspresimu mana? Kau harus terlihat senang dan terkejut di sini. Ulangi lagi. Shin. Cut. Berhenti, Zhao Xinyue. Hari ini kau kenapa? Profesionalitasmu di mana? Kita tidak bisa terus membuang waktu semua orang. Sutradara, Xinyue belum bisa maksimal hari ini. Tolong beri dia waktu untuk menyesuaikan diri. Biar aku jadi lawan mainnya. Pak Jiang, kami nggak mau merepotkanmu. Biarkan kami yang urus. Nggak apa, aku coba saja bantu Zhao Xinyue kembali ke karakternya. Sing, aku tahu melamar secara tiba-tiba memang tak terduga, tapi kuharap kau memberiku kesempatan. Cut. Selesai. Zhao Xinyue tampil sempurna, ekspresi kebingungan, campur senang. Itu yang kami mau. Ayo, masukkan dialog iklannya. Sayang, cincin ini agak longgar. Untung dari Jiang's Diamonds bisa dibawa kembali untuk penyesuaian ukuran gratis. Ayo, pergi sekarang. Dan, Xin, ikut aku keluar. Jiang Shubai, nggak ada lagi yang perlu dibahas. Zhao Xinyue, kau sekejam itu? Setelah semua yang kita lalui, kau tinggalkan begitu saja? Tinggalkan? Pak Jiang, kau sudah membohongiku selama ini. Aku belum sempat tanya, tapi kau yang lebih dulu datang. Aku bohong apa? Perlu kujelaskan satu-satu, di hari pernikahan kita, kau yang suruh Liu Jiacheng kabur untuk mempermalukanku. Apa kau yang rencanakan adegan penyelamatan itu? Apa hubungannya dengan aku? Nggak mau mengaku? Baiklah. Ini buktinya. Masih ada yang mau kau katakan? Soal Liu Jiacheng tidak ada urusannya denganku. Soal Cincuan bisa dijelaskan. Nggak perlu. Jiang Shubai, sandiwara pernikahan kita ini sudah saatnya berakhir. Zhao Xinyue, sepertinya hubunganmu dengan Pak Jiang juga tidak begitu kuat. Beberapa foto editan bisa hancurkan ikatan kalian. Kalian hanya nikah palsu? Sepertinya menjatuhkanmu nggak akan sulit. Xinyue, sini. Sutradara? Xinyue, perhatikan gimana kekompakanmu dengan Pak Jiang. Terlihat sangat alami, tapi dengan rekan pria lain nggak ada koneksinya. Apa harus pasangan asli untuk tampilkan koneksi? Tidak. Sutradara, aku hanya sedang... Sutradara, aku harus angkat ini. Liu Shanshan?
Liu Shanshan? Nona Zhao akhirnya mau menghubungiku? Kau di mana? Jujur saja Nona Zhao, Jiang Shubai sendiri yang menyuruhku ke sini. Dia ingin aku rekam saat dia memanggilmu untuk dokumentasi. Tidak mungkin. Meski aku dan Jiang Shubai nggak benar-benar nikah, dia nggak mungkin lakukan ini padaku. Kau yakin? Lalu, dari mana aku tahu semua detail ini? Dia yang memberitahuku. Dia mau rusak reputasimu. Zhao Xinyue, pria seperti Jiang Shubai nggak akan beri cinta sejati. Kau nggak berarti baginya. Dia hanya mempermainkanmu. Zhao Xinyue, jangan kira promosi Jiang Shubai padamu itu tulus untukmu. Ingat Wen Yu? Wen Yu? Maksudmu apa? Kabarnya Wen Yu dulu pacarnya Jiang Shubai. Kenapa menurutmu pengumuman tunanganmu berbarengan dengan kepulangannya? Dia pulang buru-buru untuk bangkitkan karir di sini. Dia cuma memanfaatkanmu untuk memancing Wen Yu. Kau cuma bidaknya saja. Saat Wen Yu dan Jiang Shubai sering jadi gosip media, kau mungkin masih mimpi ingin masuk dunia hiburan, masuk keluarga kaya. Lupakan mimpimu itu. Jiang Shubai? Aku nggak menyangka kau seperti ini. Baru dapat proyek baru. Xinyue? Ada apa, Xinyue? Ada kerjaan, kan? Ambil. Asal aku ada waktu, ambil semua. Kau kenapa? Kau minum obat? Aku harus balas budi Jiang Shubai secepat mungkin dan putus semua hubungan. Baik, akan kusiapkan. Ikut aku bahas urusan kerjaan. Ku beritahu ya, banyak tokoh besar di perjamuan ini, kerjaan ini, juga diatur investor untukmu, manfaatkan kesempatan. Bicarakan baik-baik. Oh, dia nggak anggap kau serius, kau cuma selingan buat dia. Pak Chai, belakangan Anda lagi buat proyek baru, boleh aku ikut audisi? Mau dapat peran? Beritahu aku, ngapain cari orang lain? Apa urusanmu? Dengan kemampuan minum segitu, masih mau ikut perjamuan ini? Sebaiknya pulang saja. Butuh bantuan? Aku bisa atur. Karirku, aku urus sendiri. Pernikahan kita sebentar lagi berakhir. Aku nggak butuh bantuanmu. Mari kita mulai. Zhao Xinyue, kita lihat gimana kau bisa bangkit. Kenapa rusak? Kabelnya baik-baik saja. Zhao Xinyue, bodoh sekali, Liu Shanshan menipumu, tapi kau masih membelanya. Dengan kenaifanmu ini di industri hiburan, kau akan dihancurkan. Urus mereka, aku harus membujuk istriku. Baik, Pak Jiang. Istri siapa? Iya. Kau bukan istriku, tapi dengarkan aku. Sebenarnya, aku mencintaimu selama bertahun-tahun. Tapi setelah kau pilih Liu Jiacheng, aku tak punya harapan. Aksi kaburnya dari pernikahan bukan ulahku. Itu urusan pribadi dia dan Shanshan. Selain itu, soal membayar paparazi. Nyonya, Pak Jiang suruh paparazi datang untuk menciptakan kesempatan buat kalian berdua untuk berhubungan lagi. Xinyue, perasaanmu padaku masih ada. Perasaanku biasa saja. Jadi maksudnya ada, kan? Sudah cukup. Aku yang urus sisanya. Tapi jangan pernah lagi percaya kebohongan mereka. Enggak. Itu karena mereka ada bukti. Ayo, Liu Shanshan mau lihat kau gagal. Mari kita tunjukkan padanya. Pak Jiang, ini pasti Nyonya Jiang. Sudah lama ku dengar pernikahan kalian terburu-buru hingga kami tak sempat siapkan hadiah. Ini hadiah sederhana untuk Nyonya Jiang. Mohon diterima sebagai tanda hormat untuk Nyonya Jiang. Silakan diterima jika berkenan, cuman hadiah kecil. Ini terlalu berharga. Cuman hadiah kecil,
bahkan nggak pantas untuk status Nyonya Grup Jiang. Pak Jiang benar. Waktu persiapan memang singkat, lain kali akan kubawa hadiah yang layak. Terima kasih. Wah, set perhiasan ini tak ternilai harganya. Zhao Xinyue, penghasilanmu sepanjang karir nggak cukup beli satu permata ini. Kau berani pakai? Harusnya ini untuk ratu film Wen Yu. Kau gila. Wen Yu cuma artis biasa. Nggak bisa disamakan dengan Zhao Xinyue. Bujang, istriku bekerja di dunia hiburan. Bisakah kau buatkan naskah khusus untuknya, dukung dengan pemeran pendukung berkualitas untuknya? Pak Jiang minta. Tentu bisa. Akan segera disiapkan. Bukannya kemarin kau minta peran, kau akan jadi pendampingnya. Aku suruh aktris pemenang penghargaan jadi pendukung Zhao Xinyue. Tentu. Sudah bertahun-tahun kembali, tapi nggak ada prestasi. Ini kesempatan emas yang kuberikan padamu. Kalau nggak mau, ya sudah, kasih orang juga sama. Bujang, aku terima. Mohon kerjasamanya, Nona Zhao Xinyue. Kita pulang duluan. Tempat ini terasa angker. Aku nggak mau tinggal lebih lama. Kenapa kau masih di sini? Kita sudah menikah, kan? Hidup bersama itu wajar. Sungguh romantis. Abaikan saja mereka. Itu Zhao Xinyue. Zhao Xinyue, aku mencintaimu. Kumohon beri aku kesempatan untuk perbaiki segalanya. Liu Jiacheng, tunggu di sini. Aku yang akan urus ini. Xinyue. Sayang, aku tahu aku salah. Aku dimanipulasi Liu Shanshan hingga kabur dari pernikahan kita. Bisakah kau memaafkanku dan beri kesempatan lagi? Jiang Shubai, kenapa kau di sini? Ibu kau mencoba menipu pacarku lagi. Kikono Xinyue, dengarkan aku. Pria ini tidak benar-benar peduli padamu. Aku pernah lihat dia mesra dengan Wen Yu. Xinyue, hanya aku yang tulus padamu. Liu Jiacheng, jangan buat aku jijik. Liu Shanshan memanipulasi aku hingga melakukan kesalahan. Kumohon beri aku. Kau pukul aku lagi. Kau cium dia di depanku. Jangan lupa, Zhao Xinyue, kau masih pacarku. Jiang Shubai mencuri pacarku dan permalukan aku di publik. Ingatlah kata-kataku. Aku akan pastikan Zhao Xinyue merangkak kembali padaku. Aku tunggu. Zhao Xinyue, dasar wanita nggak setia. Zhao Xinyue, tolong berhenti merayu Kak Jiacheng. Aku tahu kalian pisah karena kesalahanku, tapi jangan rebut dia. Aku rayu dia? Kau yang nggak bisa jaga pacar sendiri. Liu Jiacheng, percayalah padaku, aku menyesali semua ini. Liu Jiacheng, kau pantas dibandingkan sama Pak Jiang. Pernah berkaca atau ada toilet? Pulang dan lihat baik-baik. Wajah nggak tahu malumu itu. Liu Shanshan, bawa pacarmu dan pergi. Jangan ganggu pandanganku. Xinyue. Liu Jiacheng, bertahun bersamamu, wanita hina itu lebih baik dariku. Dengar baik-baik, jangan temui dia lagi. Zhao Xinyue, di lubuk hatimu kau masih peduli sama Liu Jiacheng, benar gak kan? Aku mau ke toilet. Jiang Shubai, ponselmu bunyi.
Jiang Subai. Jiang Subai. Ada masalah apa ini? Siapa yang buat kau kesal? Aku akan hajar dia untukmu. Boleh, kalau gitu hajar dirimu sendiri. Katakan sejujurnya, waktu terakhir ayahmu mengusirmu, apa itu sengaja? Jadi kau sudah tahu? Aku tidak punya pilihan lain, takut kau kembali ke Liu Jiacheng, jadi aku lakukan ini. Kau mau maafkan aku? Biar kupikir hukumannya. Oh, drama barumu mulai syuting besok. Proyek yang dibuat khusus itu, aku akan carikan pengganti untukmu, biar kau nggak repot. Nggak mau. Sebagai aktor, turun langsung itu penting. Lagi pula, aku harus selesaikan urusan dengan Liu Jiacheng. Butuh bantuanku? Enggak. Kau nggak percaya dengan kemampuanku? Sutradara Zhao Xingyue sudah datang? Xingyue datang. Pak Sutradara? Silakan lewat sini. Hati-hati jalannya. Nyonya Xingyue, silakan duduk di sini. Penata rias. Aku ke sana dulu. Baik, Sutradara? Zhao Xingyue, kok kenapa? Tadi semua baik-baik saja. Kenapa baru datang? Studionya langsung ambruk. Kau tidak apa-apa? Aku nggak apa, kalian nggak apa? Jangan pura-pura peduli. Mau menipu siapa lagi? Zhao Xingyue, aku tahu ini ulahmu. Fang Jian, ponselku. Lihat. Kenapa melihatku? Liu Shanshan, rupanya kau dalangnya. Aku berbaik hati ajak kau ikut, ini balasanmu. Kau tahu berapa harga properti ini? Kau mampu ganti. Pak Sutradara, ini bukan sepenuhnya salahku. Dia kan kaya, suruh dia yang bayar. Tolong. Tolong. Kau tidak apa-apa? Hubungi ambulans. Halo, ini lokasi syuting. Ada yang terluka, kirim bantuan segera. Liu Shanshan, kalau dia kenapa-apa, kalian berdua yang tanggung jawab. Kau terluka? Aku baik-baik saja, hanya lecet kecil. Dia lebih parah. Cincuan bawa dia ke rumah sakit. Kau juga harus diperiksa. Ini akan sembuh sebelum kita sampai. Kalian berdua, aku muak dengan ulah kalian. Kukira hanya aku, tapi sekarang orang lain kena imbas. Untuk insiden ini, kalian yang ganti rugi semua. Sudah kukabari agensi kalian untuk menyelesaikan ini. Kalau nggak bayar, kalian berdua jangan harap bisa lanjut berkarir. Pergi sana, lihat kalian jadi kesal. Pak Jiang, tentang peralatan. Perlengkapan baru sudah dipesan, besok datang. Benarkah Pak Jiang? Anda terlalu memanjakan Nyonya Jiang, biayai Nyonya tanpa basa-basi. Kau pintar bicara. Pantas orang-orang suka kerja denganmu. Oh, iya. Pemilihan aktris terbaik tahun depan, kau mau hadir? Atau aku ganti pertanyaan, mau pindah agensi? Selamat siang, Nyonya Dao. Kalian semua ini... Sekarang kau istri CEO grup Jiang. Kelak kau adalah bos mereka. Mereka cuma cari muka. Mereka hanya mencari perhatian. Kenapa kalian tidak kembali kerja saja? Jangan pedulikan aku. Tahu tidak, aku selalu ingin masuk grup Jiang. Mereka punya sumber hiburan terbaik dan tim kreatif tingkat atas di negara ini. Aku bergabung dengan agensi lama untuk persiapan ini. Jadi sekarang kau sudah dapat keinginanmu. Manfaatkan sebaik mungkin. Tentu. Halo. Zhao Xingyue, Tuan Jiang menugaskanku sebagai penata rias pribadimu, baik syuting film atau iklan komersial, aku siap membantu. Terima kasih. Kami hargai bantuanmu. Sebenarnya, Xingyue akan mulai syuting film. Kami perlu kamu bergabung dengan tim produksi untuk tata rias. Tentu saja, kosmetik ini dibeli. Tuan Jiang khusus untukmu. Perlakuan khusus, ya? Kau pantas dapat ini. Sekarang kau istri CEO.
Aku aktris top perusahaan. Aku harus diprioritaskan. Dengan hormat, walau Anda ratu saat ini, Tuan Jiang khusus mengirim saya untuk tata rias Nyonya Zhao. Lepaskan peganganmu. Nikmati koneksimu. Aku beritahu kau, meski bersama Jiang Shubai, kau akan bercerai juga. Orang sepertimu tak pantas untuk keluarga Jiang. Masuk keluarga ini atau tidak bukan urusanmu. Kau pikir posisi ini akan jatuh ke tanganmu? Aku tahu tentang pernikahan kontrakmu. Dia hanya memanfaatkanmu untuk membuatku cemburu, balas dendam padaku. Jangan berkhayal, seolah kau penting. Cemburu? Nona Wen, kau melebih-lebihkan diri. Aku dan Jiang Shubai takkan bercerai. Mari kita tunggu dan lihat. Sudah cukup bertengkar. Selesaikan riasan cepat. Kita harus pindah ke lokasi berikutnya. Kau siapa? Minta dirias di sini. Pergi sana. Keluar. Halo, saya istri Jiang Shubai. Hari pertama kerja. Mungkin kau tidak tahu. Kau serius? Istri CEO tak mungkin bekerja sini untuk uang. Keluar. Keluar. Berhenti bikin masalah. Benar. Siapa izinkan penipu berpura-pura jadi Nyonya Jiang? Pergi dari sini. Jangan buang waktuku. Lepaskan dia. Ini Zhao Xinyue, istri Jiang Shubai. Ganggu dia. Kau tamat di grup Jiang. Wah, saya sangat takut. Lepaskan dia. Apa yang kau lakukan? Pak, si pembuat onar ini. Dia istriku. Istri? Tuan Jiang, aku bersumpah, aku nggak tahu dia, istri Anda. Apa yang terjadi? Tuan Jiang, saya tak bisa kehilangan pekerjaan ini. Keluargaku bergantung padaku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Berdiri dulu. Anda tidak beri kabar tentang Nyonya Jiang kerja di sini. Aku tidak tahu dia akan datang. Aku salah kira sang wanita sebagai orang asing. Bisa salahkan saya. Kantor pusat tidak kirim pemberitahuan resmi. Nona Zhao. Bukan, Nyonya Jiang, maafkan aku. Saya terlalu buta. Tampar saya jika perlu. Lampiaskan amarahmu jika saya dipecat sekarang. Setelah baru bergabung, saya akan kehilangan segalanya. Bagaimana saya bertahan di Haicheng? Kau tidak akan dipecat. Kekacauan korporat ini kesalahan Jiang Shubai. Tidak. Bukan kesalahan CEO. Salahku sepenuhnya. Saya seharusnya memeriksa. Sekarang akan aku cek tiap hari. Ada karyawan VIP baru. Tunggu, ada karyawan baru. Jika Nyonya memaafkanmu, saya akan memaafkanmu. Kamu berdiri dulu. Niatmu baik untuk perusahaan. Baik, aku maafkan. Kau sangat baik. Jauh lebih baik dari Wen Yu. Aku sangat mengagumimu. Liu Shanshan, Liu Jiacheng, aku akan biayai pembebasanmu, beri awal baru. Tapi ada satu syarat. Apa yang kau lakukan? Ini tidak pantas dilakukan di kantor. Aku sangat lelah, biar aku istirahat sebentar. Pekerjaan belakangan ini sangat menumpuk. Aku hampir tidak sanggup. Kalau begitu istirahatlah di kursi. Aku harus meninjau naskah lagi. Mau ku bantu latih dialog? Tidak. Aku bisa sendiri. Yakin kau tidak apa-apa? Bisa saja ada yang melihat. Di ruanganku biasanya tidak ada yang datang. Jangan khawatir. Sutradara minta aku untuk dialog. Aku pergi dulu. Dia pergi kemana? Apa? Dia tidak di lokasi syuting? Bukan yang Ibu Jiang harapkan. Kaget yang datang aku. Apa maksudmu sebenarnya? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Zhao Xinyue, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Liu Jiacheng, kau yang kabur dari pernikahan kami demi Liu Shanshan dan putus denganku. Sekarang kau kembali menggangguku? Apa sebenarnya yang kau mau?
apa yang ku mau, karena kau tak mau bersamaku dan tak mau mendengarku. Maka tinggallah bersama mereka. Kak Jiaceng, jangan buang waktu. Kalian tak hanya dibayar hari ini, tapi juga bisa tidur dengannya. Senang sekarang? Kali ini akan kupastikan kau mendapat pengalaman tak terlupakan. Tamparan ini balas dendam. Ini untuk membiarkan Jiang Shubai menggangguku. Kau pikir kau istimewa? Biar ku perjelas. Kau takkan pernah bertemu Jiang Shubai lagi. Jangan berani kau pergi. Apa sih yang kau inginkan? Kulit aktor ini sempurna tanpa cacat. Hidup kita lengkap sekarang, sobat. Dia bahkan seorang aktris. Tolong, aku mohon padamu, berapa mereka membayarmu? Aku bayar 10 kali lipat. Lepaskan aku ya, sok kaya ya. 10 kali? Bagaimana kau bisa buktikan? Kalau bisa bayar kami sebanyak itu, pasangan sialan itu cuma bayar 100.000 yuan ke aku, itu 100 juta langsung. Aku istri Jiang Shubai, Presiden Grup Jiangxi. Uang bukan masalah bagi Grup Jiangxi. Grup Jiangxi terdengar familiar, katanya mereka kaya raya. Oh, hei, kalian berdua ngapain? Dia cuma orang tak dikenal di industri. Grup Jiangxi mau dia lebih miskin dari lelucon. Jangan nunda-nunda, kerjakan bayaran setelah selesai. Aku bayar sekarang. Stop buang waktu dan lakukan. Aku sumpah punya uangnya. Hentikan. Jiang Shubai, akhirnya kau datang. Mundur. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, dasar anjing kampung. Bebaskan aku. Semua orang memihak Zhao Xinyue. Apa istimewanya dia? Dia terlalu berisik kincuan. Kau tidak apa-apa? Jiang Shubai, apakah dia pantas kau lindungi? Jika mencintai, aku berikan seluruhnya. Nggak seperti kau yang manipulasi perasaan demi keuntungan. Ambil keuntungan di setiap kesempatan. Tuan Jiang, Zhao Xinyue tak pantas untukmu. Mengapa tak pilih aku saja? Jangan menjijikkan. Apa rencanamu sebenarnya untuk menghadapi Xinyue? Biarkan mereka merasakan buah perbuatannya. Kalian berdua paham? Grup Jiang bayar 10 kali lipat. Lakukan pada mereka persis seperti yang Liu Jiacheng perintahkan padamu. Gunakan cara mereka sendiri. Nak. Lepaskan, bebaskan aku sekarang. Apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau menyentuhku? Apa dia yang kau lakukan? Pergi sana. Sampaikan pada orang di dalam. Cukup sudah. Nona Xinyue tak akan setujui kekerasan. Ini Tuan Jiang. Jika kau mau, aku bisa hilangkan kedua orang ini untuk selamanya. Nggak perlu. Jangan sampai terlihat olehku selamanya. Ayo ke rumah sakit. Nggak usah. Aku nggak terluka. Rumah sakit tempat jorok bisa-bisa tertular penyakit. Lalu bagaimana? Lebih baik periksa. Jalan. Dokter, periksa lukanya segera. Dia terluka parah. Oh, ada luka lain? Tapi ini, bukankah ini semua luka? Tuan, aku tahu Tuan khawatir dengan istri, tapi luka ringan, nggak perlu rawat inap, cukup pakai iodin untuk disinfeksi di rumah, itu sudah cukup. Tolong rawat dia. Lukanya nggak parah. Nggak perlu kesini. Apa bekas lukanya akan tetap? Ada pantangan makanan? Jangan khawatir, nggak akan ada bekas luka, nggak perlu diet khusus, cukup istirahat di rumah. Terima kasih dokter, kami akan pergi sekarang. Ayo pulang ke tempatku, nggak pantas di sini. Nggak apa-apa, kau akhirnya akan kembali ke sini juga. Kau akhirnya kembali, bagus anakku. Kau akhirnya dapat menantu. Jadi bagaimana? Menantu, apa dia sakiti engkau? Enggak, sama sekali enggak. Ayah, bicarakan nanti. Beri kami waktu dan ruang. Ayolah, ayah hanya perhatian. Ayo pulang. Apa aku menghalangimu? Jika bukan karena aku, kau nggak akan hadapi banyak masalah.
Nggak pernah, aku nggak pernah merasa kau menghalangi. Justru, kau memicuku untuk maju. Wah, kebetulan ketemu di sini. Bisa bertemu kalian berdua. Gimana obrolannya? Kamar Syubai sudah kubersihkan. Kalian bisa menginap di sini. Paman, jangan repot-repot. Aku bisa cari tempat lain. Ayah jangan khawatir. Nggak repot. Semuanya sudah siap. Ayo kita lihat. Diam kau. Ayo ikut paman. Ayah, ini bukan kamarku ya? Dulu nggak seperti ini. Tampilannya sekarang sudah berubah. Paman, bisa ganti kamar? Kamar ini. Coba kita cari yang lain. Ayo. Bukannya ini kamar tamu? Ya dulu, tapi sudah kukeluarkan semua barang-barangnya. Bukan, ayah berencana mau renovasi. Kalian istirahat saja dulu. Ayah lagi ngapain ya? Dia khawatir soal masa depanku, takut kau nggak mau sama aku. Ini nggak membantu. Malam ini kau tidur di kamar, aku tidur di sofa. Tapi... Ini pasti ulah ayah. Sekarang istirahatlah dulu. Kalau aku mulai saat ini, aku nggak ganggu kalian. Kayaknya aku nggak bisa tidur di sofa. Kenapa? Ayah mengunci pintu dari luar. Kalau gitu, tidur sekamar saja. Tapi jangan macem-macem. Jangan lupa minum susumu. Kau bisa tidur? Enggak. Panas banget. Susu itu pasti dicampur sesuatu. Ayah benar-benar bikin ulah. Remote AC-nya di mana? Apa nyalain AC bisa bantu? Ini bukan salah Acip. Mau? Maksudmu mau gimana? Kau sudah bangun. Kenapa engkau tidak pakai baju? Siapa yang terus menyentuhku semalam? Apa engkau yang melakukannya? Tidak, jangan bicara lagi. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Gimana kalau kita buat yang lebih layak? Ide bagus. Aku akan segera berangkat menyelesaikan syuting, lalu merencanakan pernikahan kita. Xinyue, ada tawaran pekerjaan. Kalau kau berminat. Apa itu? Ingat Liu Shanshan, grup Jiang mendanai drama. Dengan dia sebagai pemeran utama. Sekarang dananya ditarik. Produksinya bangkrut. Mereka mendatangiku, meminta kau syuting ulang adegan pemeran utamanya. Ini bisa jadi batu loncatanmu. Menggantikan Liu Shanshan. Ini bisa jadi persiapan untuk kampanye penghargaanmu. Tingkatkan nilai pasarmu. Kalau tidak saat dramamu tayang, haters akan menyerangmu. Mereka akan cari-cari kesalahan. Kalau kau tidak ambil peran ini, grup Jiang akan rugi. Kau tidak mau mereka mengalami kerugian, kan? Ini juga bisa membantu meningkatkan nilaimu. Rencana Tuan Jiang sangat brilian. Tapi gaya akting kami sangat berbeda. Kalau aku gantikan dia di drama ini, apa tidak masalah? Syubai, akhirnya ketemu. Aku sudah cari kemana-mana. Ada perlu apa? Kudengar ada drama yang butuh syuting ulang pemeran utama. Pertimbangkan aku. Aku aktris pemenang penghargaan, penampilan bagus, status tinggi, punya banyak penggemar. Aku tidak akan biarkan grup Jiang kehilangan muka. Ya, Xinyue, kau juga di sini? Bagaimana pendapatmu tentang proposalku? Bagaimanapun juga, aku ini pacarmu di atas kertas. Dan kau CEO perusahaan kami. Bahkan untuk kebaikanku sendiri, aku tak akan menyakitimu. Apa kau datang hanya untuk bilang ini? Kuharap kau bisa menunjukkan kesadaran sebagai aktor. Sebagai pengambil keputusan, aku punya pertimbanganku sendiri. Tak perlu kau mengaturku. Syubai, bukan itu maksudku. Kenapa kau begitu kejam? Mereka senior di perusahaan. Jika terus begini, orang akan sebut kau diktator. Kukira Syubai akan beri aku sedikit harga diri. Tapi, baik, aku terlalu tinggi menilai diri. Apa gunanya bakat? Kalau tak bisa menyaingi, obrolan kasur bisa mengubah segalanya. Nyonya Wen,
Komentar itu bisa mudah disalahartikan. Jadi maksudmu, kau tak setuju hubunganku dengan Shubai? Wen Yu, maksudmu apa ini? Berusaha melemparkan tuduhan palsu di depan istriku. Fitnahan tak berdasar ini. Kenapa berpikir begitu tentangku, Jiang Shubai? Kita sudah kenal bertahun-tahun, belum lagi. Jika aku salah bicara, aku bisa minta maaf. Tapi jika kau sungguh mengira aku, ini seperti menusuk jantungku. Tunggu, Nona Wen. Ucapanmu yang setengah-setengah hanya memperdalam kesalahpahaman. Karena kita sudah terbuka, mari kita bicara terus terang. Aku, Zhao Xinyue, takkan pernah lari dari satu bencana ke mimpi buruk lainnya. Saat kau buat taruhan itu dengan perusahaan bertahun lalu, aku langsung bergabung dengan grup Jiang. Jangan pura-pura tak tahu tentang perasaanku padamu. Lalu kenapa? Mengapa segalanya berubah? Wen Yu, beraninya kau bicara begitu? Kau benar-benar tak punya hati. Kau bilang bergabung sukarela bertahun-tahun lalu, tapi aku ingat jelas kau merengek minta tolong setelah dapat perlakuan tak pantas dari atasanmu, menangis, terseduh-seduh. Aku diam selama ini karena menghargai jasamu. Aku tak pernah ingin ungkap kebenaran buruk ini. Kenapa kau paksa aku seperti ini? Chin Chuan, bawa dokumennya. Tepat waktunya. Hemat waktu kita. Nyonya Wen, lama tak berjumpa. Mumpung Anda di sini, mari bahas pemutusan kontrak. Tak perlu buang waktu dengan diskusi lebih lanjut. Anda mau memutus kontrak saya? Berdasarkan alasan apa? Meski tak menyukaiku, jangan perlakukan aku begini. Ratu film Wen harus jaga ucapan tajamnya. Berhenti klaim peduli padaku. Itu memuakkan. Kujelaskan, nggak seperti yang kau kira. Apa? Tidur dengan mereka atau dipaksa? Departemen hukum kami punya peraturan jelas. Perusahaan menetapkan, aktris kontrak dilarang merusak reputasi perusahaan, terutama lewat hubungan intim. Tim hukum kami sekuat Thanos. Mereka akan tuntut pelaku tanpa ampun. Tentu. Jika artis mau ikut transaksi begini, aturan berbeda berlaku. Sudah cukup lama kututupi kesalahanmu, pertimbangan jasamu pada perusahaan. Kubuat ini mudah. Mengundurkan diri sukarela. Nyonya Wen, sebaiknya kita berpisah baik-baik. Kalau terus begini, aktris ternama akan kehilangan harga diri dan reputasi. Masih marah? Nggak ada apa-apa antara kita. Tapi rumor terdengar sangat meyakinkan. Kau terlalu cemburu. Tadinya kau percaya padaku. Kenapa jadi dingin saat di kantor? Istri harus tahu batasannya. Jangan mengalihkan. Saat aku ambil alih perusahaan, nggak ada yang menghormatiku. Jadi, ku tanda tangani kontrak ini. Berhenti bermain. Makanya ku rekrut Wen Yu. Nilai humas dari skandal tabloid menarik bagiku, makanya ku biarkan. Tapi pada akhirnya, kekacauan ini berasal darimu. Akan tetapi, akar masalahnya justru ada padamu. Apa aku memaksa dengan todongan senjata untuk menyebar rumor itu? Hari di mana kau merilis hubungan dengan Liu Jiacheng. Aku sampai lupa bagaimana melewati masa itu. Setiap hari keliaran bagai arwah. Ah, sudahlah. Kita semua pernah buat pilihan buruk. Lihat, sekarang selera pacarku bagus. Iya, kan? Kita sudah menikah, kenapa masih cemburu? Ada keperluan apa? Tidak menyangka? Katanya kau sudah pensiun akting? Semua berkat Tuan Jiangmu. Harus terima kasih pada Tuan Jiang, kan? Suamimu tersayang menunjukku sebagai pendampingmu agar kemarahan fans tetap terkendali. Mustahil. Tak menyangka, kan? Fansku masih sangat setia. Saat peran utama diganti, mereka langsung berdemo di markas grup Jiang. Berdemo dengan gabungan dendam lama dan baru ini. Bagaimana harusku menyelesaikan ini?
Kita perlu rekam video di balik layar untuk promosi lebih mesra kalian berdua. Aku hanya membantu Shinyue rapikan rambutnya. Lalu kau muncul, kebetulan yang aneh, ya? Liu Shanshan, kau harus tahu batasmu. Kesabaranku ada batasnya. Kenapa aku mau merepotkanmu di publik? Justru kaulah yang harus bekerja sama denganku. Bagaimana mungkin aku sebodoh ini sampai membuatmu malu di depan umum, tapi kau harusnya lebih kooperatif denganku. Nona Shinyue, itu tadi tidak sengaja. Kamu tidak marah padaku, kan? Tentu tidak. Nasihat bijak, monyet jatuh dari pohon, dan kuda juga bisa terjatuh. Mana mungkin aku menyalahkanmu. Kemarilah. Shanshan, duduklah. Kenapa sudah beruban? Di usia muda begini, sembrono sekali. Tidak menyemirnya sebelum syuting. Jangan khawatir, aku cabutkan untukmu. Maaf, Shanshan. Apa sakit? Oh iya, aku lupa memberitahu. Nona Shinyue, hari ini ulang tahunku. Font sudah menyiapkan dekorasi sederhana di venue. Ayo datang bersama Tuan Jiang. Semakin ramai, semakin seru. Lama tak jumpa, kawan karangku. Selamat ulang tahun ke-18, Shanshan. Hari ini aku akan perkenalkan 2 tamu spesial yang diundang. Bapak yang di sini ini adalah tamu spesial yang saya undang, Profesor Zhao. Halo semuanya. Suatu kehormatan bisa hadir di perayaan ulang tahun Nona Liu. Semoga Nona Liu tetap awet muda. Tamu kita yang lain sudah datang. Tuan Jiang, silakan maju ke sini. Tuan Jiang, di sini. Silakan berdiri di sini. Tunggu, jangan pergi dulu. Ada pertanyaan dari fans, khusus untuk GM Jiang. Silakan. Apa ganti pemeran utama seenaknya? Berarti perusahaan Bapak lebih mementingkan emosi romantis daripada casting profesional. Pemeran harus sesuai sama karya aslinya. Kalian acuh pada perasaan fans? Kenapa ganti pemeran utama perempuan? Saya yakin Nona Liu paling tahu jawabannya. Mengenai hal ini, itu kelalaian saya karena ada perubahan jadwal mendadak. Saya merekomendasikan Profesor Zhao untuk peran utama. Surat ini semakin menarik ke. Ini dari penggemar Guru Wen, ditujukan untuk CEO. Jiang Shubai sebagai direktur perusahaan, paksa Wen Yu mengakhiri kontrak. Apa ini mempermalukan Wen Yu? Atau karena kau sudah menghisap habis Wen Yu, sekarang mau promosiin istri gagalmu? Perkataan semua orang sangat tajam. Guru Liu terlihat sangat bersemangat. Kurasa surat ini mungkin dari Guru Liu sendiri. Kita sudah sampai kau mempermalukannya di depan umum. Siapa tahu seperti apa di tempat tertutup. Zhao Xinyue minggir dari hiburan, Jiang Shubai ceroboh karena cinta. Perhatian semua pada Guru Wen, dan Guru Liu sangat bisa dimengerti. Aku sangat memahaminya. Seperti kata Guru Liu, terkadang karena pekerjaan, konflik tidak terhindarkan. Lagi pula, Guru Wen juga dalam masa transisi. Individu dan perusahaan bisa punya pandangan berbeda. Pemutusan damai wajar di industri ini. Kuharap semua tidak tertipu orang berniat jahat. Shanshan, aku belum sempat beliin hadiah. Selamat ulang tahun. Dia terdengar cukup tulus. Seperti saat kita kadang keluar karena beda pendapat, lalu kita resign. Seperti kejadian biasa saja. Memang, dilihat dari sini, sepertinya ada opini publik. Lama tidak bertemu, kemampuanmu meningkat pesat. Lama tidak berjumpa, kemampuanmu meningkat pesat. Shanshan, Shinyue itu sengaja? Ibu Liu, gula darahmu turun. Berdiri saja tak bisa. Kue yang cantik ini, jangan sampai rusak, jangan sampai mengecewakan. Sikap baik penggemarmu. Kami duluan ya. Shinyue, kau cepat sekali belajar. Apa yang kau bicarakan? Panggil aku kakak.
Kemarin kau nggak panggil aku begitu. Diamlah. Cepat, buruan, jangan asal ngomong. Action, ucapan dialogmu. Cut. Liu Shanshan, ada apa denganmu? Sudah berapa kali ini? Maaf, sutradara. Aku sedang tidak fokus. Akhir-akhir ini mungkin aku harus istirahat. Lanjut ke adegan berikutnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pergi dan persiapkan dirimu. Selama ini kau cuma penggantinya saja. Sekarang aku sudah kembali. Kalau tahu diri, pergi sana sebelum terlambat. Dia yang menyuruhmu melakukan ini? Sutradara. Cut. Adegan ini tadinya sudah bagus. Kau malah... Bagus? Jauh sekali. Zhao Xinyue yang modifikasi naskah aslinya. Tidak ada adegan dia menampar. Kak Liu yang mulai improvisasi, aku hanya mengikuti gayamu dan memanfaatkan momen untuk memberi sentuhan pribadi. Aktor harus punya masukan kreatif dalam naskah, begitulah seharusnya. Liu Shanshan, kau aktor senior, masa tidak paham hal dasar ini? Tapi Zhao Xinyue tahu batasan, jangan melewati batas. Dandan. Segera sutradara. Perbaiki dandannya. Penampilan Zhao Xinyue tadi sangat bagus. Kita ulang sekali lagi, lakukan penyesuaian. Kita selesaikan dalam satu take. Kenapa dia di sini? Baik, semua ke posisi rolling. Kukira kau punya trik lebih baik, ternyata cuma bisa rayu pria. Seberapa menyedihkan kau? Gagal naik dengan cara mesum, jadi iri padaku? Jangan salah, dia bekasku. Yang diambil harus dikembalikan. Xinyue, kenapa kau dorong aku? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kenapa tiba-tiba begini keadaannya? Bawa dia istirahat dulu. Zhao Xinyue ada dendam pribadi dengan Liu Shanshan sebelumnya. Aku tidak peduli dengan pertengkaran kecil biasa di lokasi syuting. Tapi sekarang kau mengacaukan seluruh produksi. Di mana profesionalismemu? Sutradara, aku tidak menyentuhnya. Aku percaya padamu. Aku juga. Tuan Jiang, bagaimana kalau syuting adegan kabur dulu? Apakah itu bisa untukmu? Di monitor, penampilanku beda banget. Aku kelihatan bengkak. Gak seperti Kak Xinyue. Badan dia sempurna. Shanshan sebagai aktris, keterampilan akting paling penting. Jangan lupa, yang paling utama, integritas artistik itu kunci. Sutradara bilang aku kurang integritas artistik. Pak Jiang, Anda datang. Silahkan duduk. Teh ini terlalu kental, aromanya nggak enak. Wire sudah siap syuting. Xinyue. Xinyue. Jiacheng. Liu Jiacheng. Kami akan menyisir setiap sudut untuk menemukan orang itu untukku. Tahan semua orang di sini, tunggu aku kembali dari rumah sakit. Nyonya Liu, Anda sudah dengar perintah Tuan Jiang dengan cukup jelas. Mohon kerja sama yang baik.
Aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Bagaimana kondisinya, dokter? Pasien yang saat ini dapat sadarkan mandiri. Kondisinya tergantung malam ini. Lepaskan aku. Tetap di situ. Tuan Jiang, kami menemukan Liu Jiacheng. Awasi dia terus. Aku ingin bertemu Jiang Shubai. Diam kau. Liu Jiacheng keras kepala. Dia bersikeras ingin bertemu Anda. Kalau begitu, dia sedang mencari kematian. Kabulkan keinginannya. Apa dia sudah ketakutan setengah mati? Aku tak akan biarkan kau lolos. Apa kau gila, Jiang Shubai? Harusnya kau tahu seberapa gilanya aku. Aku bicara. Akan ku beritahu semuanya. Arah lemparan batu ini tergantung seberapa banyak pengakuanmu. Ini ulah Liu Shanshan. Dia yang memanfaatkanku. Dia dalang semua ini. Aku cuma pionnya saja. Bagus. Baik. Rumah sakit baru menelepon. Nyonya sudah siuman. Jiang Shubai. Sudah kukatakan semuanya. Kau janji akan mengampuniku. Jiang Shubai. Hukuman untukmu itu urusan polisi. Dokter, pasien sudah sadar. Kemana saja kau? Ini semua salahku. Aku gagal melindungimu. Tadi tidak ada kabar dari Liu Shanshan. sejak dia kembali, dia menghilang tanpa kabar. Liu Shanshan memiliki terlalu banyak aib. Bidak yang tidak patuh, tidak layak dipertahankan. Drama itu masih dalam proses syuting. Kau sudah menghancurkanku. Zhao Xinyue juga tak luput dari masalah. Tuan Liu, kau ketinggalan zaman. Tidakkah kau dengar, sekarang ada teknologi ganti wajah? Kau tak boleh lakukan ini padaku. Ini melanggar kontrak kita. Sepertinya kau masih belum memahami situasinya. Kau yang punya skandal, kau yang melanggar kontrak. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Lepaskan. Lupa menyebut, siapkan uang tunainya. Dendanya lebih dari 100 juta. Liu Shanshan,
keluar dari dunia hiburan. Menendang orang yang sudah jatuh, itu keji sekali. Kau menendang orang yang sudah jatuh, itu tidak etis. Sebenarnya akulah yang kurang. Hentikan. Cukup. Kau memalukan. Kapan kau kembali? Aku bosan. Kalau begitu aku pulang sekarang. Maafkan aku, Shin-Yue. Kumohon, temui aku sekali saja. Aku harus bicara denganmu. Shin-Yue, kau di sana. Shin-Yue. Shin-Yue. Aku sangat suka peranku di proyek selanjutnya, jadi prajurit wanita. Aku sangat yakin ini cocok sekali denganku, ya. Desainnya terlihat menakjubkan. Nona Shin-Yue, aku penggemarmu sejak lama. Bisa minta tanda tangan Anda? Kami hampir mengembangkan sindrom teraniaya. Cuma tanda tangan, kita harus selfie juga. Belum ada penggemar yang pernah minta foto selfie denganku sebelumnya. Ini membuatku senang sekali. Benarkah? Aku benar-benar setia pada Anda. Cinta takkan pernah pudar. Ayo bikin lambang hati. Boleh. Seperti ini. Membuat lambang hati, sepertinya kau menikmati ini. Aku belum pernah lakukan ini sebelumnya. Mengapa dia belum datang? Shin-Yue, aku di sini. Shin-Yue, ada apa? Shin-Yue, 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 jangan pergi. Shin-Yue, aku mencintaimu. Shin-Yue, tolong tanda tangan. Shin-Yue, jangan kabur. Shin-Yue, jangan pergi, tetap di sini. Entah pasangan malang mana yang resepsi mereka baru dirusak. Suruh Kincuan bersihkan kekacauan ini. Jadi begini rasanya, dikejar-kejar penggemar, sungguh mengasihkan. Lama-lama kamu akan terbiasa. Aku mau mandi dulu. Nominasi Golden Dove Award sudah keluar. Bos kita masuk nominasi dari isyarat panitia. Hampir bisa dipastikan. Mengerti. Zhao Shin-Yue, kau sungguh sukses besar, bahkan masuk nominasi Golden Dove. Kita akan melambung tinggi. Mengerti. Setelah menghadiri upacara penghargaan, kita akan adakan pernikahan. Semua orang pasti akan iri padamu. Cinta dan karir sukses bersamaan. Oh, ngomong-ngomong, tinggal 2 adegan lagi sebelum syuting selesai. Ya.
Setelah drama ini selesai, aku butuh istirahat yang cukup karena Liu Shanshan, aku harus garap 3 proyek. Xin Yue, ini adegan di mana pemeran pria utama melamarmu saat sorotan lampu menyinarimu. Itu tanda untuk mulai berakting. Ingat, kamera ada di sebelah kirimu. Siap. Semua departemen, posisi masing-masing. Bos, persiapan Nyonya sudah selesai. Siap. Mulai. Aku terlambat. Zhao Xinyue yang kukenal, seperti gulma yang tangguh, tumbuh melawan angin. Aku mencintainya sejak dia tak punya siapa-siapa, dan kini saat dia dikelilingi orang banyak. Aku pinjamkan Xinyue ke penggemarnya, tapi sekarang dia sepenuhnya milikku. Akulah pria sial itu. Bagaimana kau akan menggantinya? Sebenarnya, aku bukan tipe romantis. Kupikir pernikahan kita terlalu gegabah dan konyol. Tapi takdir berpihak padaku. Aku mulai gugup. Zhao Xinyue, maukah kau menikahiku? Kawin. Xinyue, sepanjang waktu tanpamu, hanya kau yang kucintai. Bisakah pengagum setia ini mendapat kasihmu? Aku mau. Apa kau puas sekarang? Sangat puas. Jiang Shubai, aku sangat kelelahan. Kalau begitu pulang yuk. Ayo. Kau memenjarakan Jia Cheng, merusak hidupku. Zhao Xinyue, bagaimana kau tega hidup tenang begini? Sebaiknya kau ikut menderita bersama kami di neraka ini. Betapa mengharukan ikatan ini. Jika aku tidak menghancurkan kalian, berarti aku gagal menjaga persahabatan ini. Kau pikir bisa kabur dariku lagi? Minggir. Xinyue. Zhao Xinyue, kau akan mati mengenaskan. Xinyue, kau baik-baik saja? Aku baik. Kau bilang sebelumnya, kalau terjadi sesuatu di antara kita, yang tersisa tak punya hak untuk meratapi pasangannya. Terlalu tragis, kan? Ayo urus surat nikah kita. Dan adakan pernikahan yang benar-benar milik kita. Jiang Shubai, ayo menikah. Nikahi aku sekarang juga. Geser sedikit ke depan, ya seperti itu, miringkan ke kiri. Sayang, biar aku masuk. Siapa bilang tak boleh bertemu sebelum nikah? Ini pernikahanku. Kau cantik sekali hari ini, sayang.
Ada apa? Kau tidak enak badan? Hasil tesku positif. Ini tes kehamilan. Kita. Kau akan jadi ayah. Sudah kubicarakan untuk lebih hati-hati. Aku akan jadi ayah. Semuanya, acara segera dimulai. Kalian ngapain di sini, Ham? Cepat. Ayo pergi, batalkan pernikahan. Dia sengaja mau bikin aku gila. Sekarang harus gimana? Para wartawan sudah menunggu. Aku sudah telepon keduanya, tapi tidak ada yang angkat. Nggak ada respon. Kenapa kau nggak hentikan mereka? Gimana bisa? Mukanya aja nggak kelihatan. Ya ampun, kita nggak boleh terus begini. Dasar anak nakal. Apalagi rencana licik yang kau rancang sekarang. Apa aku paksa kau menikah? Shin Yue sedang hamil, ajak dia periksa kandungan. Periksa kandungan? Wah, itu bagus. Sekarang hati-hati. Soal pernikahan, nanti kita bahas lagi. Dia hamil. Kehamilan, jangan tunda pernikahan. Masa sih cucuku yang utama? Balai resepsi. Para wartawan, nggak bisa bilang ke mereka, ini untuk periksa kandungan. Jangan khawatir, bilang saja ada hal mendadak soal pernikahan. Tunda beberapa hari. Aku akan punya cucu. Si bapak seneng banget. Ayo pergi. Keluarga macam apa ini? Pemenang Golden Dove Award Cao Xinyue dan CEO River Group Jiang Shubai resmi menikah dalam ikatan suci.